Oke, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama aku Fars Adi Muhammad dengan NIM 23115393. Jadi di sesi wawancara malam hari ini kita kedatangan tamu yang spesial nih teman-teman. Jadi kakak ini tuh nggak hanya sebagai mahasiswa semester 6 yang fokus skripsi dan sebagainya, tapi kakak ini juga sebagai seorang front end developer atau pekerja full time kayak gitu teman-teman. Jadi tanpa basa-basi lagi langsung aja kita kenalan nih dengan kak siapa, mungkin bisa diperkenalkan singkat dan juga dijelasin dikit nih kesibukannya saat ini tuh lagi ngapain aja gitu kan. Boleh? Silahkan. Oke, halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Julius Agil Saputra, saya dipanggil Agil, saat ini mahasiswa semester 6 ya, jurusan informatika. Untuk kesibukannya sekarang kerja full time as a front end developer di PT Jaring Engineering Mandiri, terus juga nyicil skripsi dan hiking juga, lagi hobi hiking. Oke, menarik banget nih. Jadi selain fokus gawe dan fokus kuliah, kakaknya juga tetap melakukan hobinya tuh yaitu hiking. Harus balance ya. Bener banget, harus balance. Mungkin kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama ya Kak Agil. Jadi pertanyaan pertama tuh apa sih Kak yang ngebuat Kak Agil tuh memutusin buat ambil pekerjaan dan juga kuliah di waktu yang bersamaan gitu? Oke, yang pertama adalah tekanan finansial ya mas ya. Saya disclaimer dulu bahwa saya bukan orang dari keluarga yang berada atau orang yang punya. Jadi ada tekanan finansial yang mengharuskan saya untuk nyari pekerjaan itu di masa-masa kuliah. Pekerjaan juga kan juga bisa sebagai sumber penghasilan ya, bisa bantu-bantu orang tua juga gitu. Jadi itu alasan utama saya yang pertama. Nah yang kedua adalah saya pengen mengembangkan skill dari ini. Jadi saya tuh udah mulai intern di semester 2 gitu ya, dan sekarang alhamdulillah udah secara full time. Jadi yang pertama adalah tekanan finansial, yang kedua adalah saya pengen mengembangin diri sedini mungkin. Ya, jadi selain karena tekanan finansial juga mengejar persoalan berat kayak gitu ya. Betul sekali. Oke, jadi kan Kak Agil sendirinya udah kerja full time di sebuah perusahaan di Jogja gitu ya Kak. Pertanyaan selanjutnya itu adalah gimana sih Kak, atau menurut Kakak nih hal apa yang membuat Kakak tuh bisa di hire, apalagi Kak Agil kan masih belum lulus ya sebagai semester 6 tuh, apa sih yang membuat perusahaan tersebut tuh trust kepada Kakak gitu? Tadi saya mention saya pernah intern ya di semester 2. Jadi yang pertama adalah experience teman-teman ya. Jadi sedini mungkin teman-teman cari yang namanya experience. Experience nggak harus kerja full time langsung, bisa magang dulu, bisa volunteer dulu, bisa proyekan dulu. Nah itu nanti semua experience itu nanti bisa sebagai modal awal teman-teman ya, buat teman-teman lamar kerja as a full time. Jadi yang pertama adalah experience. Yang kedua itu adalah portofolio teman-teman. Jadi selain experience, portofolio juga penting. Portofolio itu sebagai proof ya, atau bukti dari skill teman-teman. Ya. Cuma kan kita ngomong kita punya skill ini, tapi buktinya nggak ada. Jadi itulah kenapa portofolio itu penting. Jadi sedini mungkin ya teman-teman cari experience, terus teman-teman build portofolio. Oke, jadi kalau aku rangkum nih intinya tentang gimana cara kita ngebangun portofolio sama lebih ke arah ngebangun diri lewat event maupun hal-hal yang lain kayak gitu Kak. Betul. Itu tuh kalau dari yang aku nangkep masuknya ke personal branding ya Kak. Bisa. Nah, mungkin dari Kak Agil nih gimana sih cara kita tuh ngebangun personal branding apalagi as a IT student atau sebagai praktisi IT gitu agar dilirik oleh perusahaan-perusahaan atau industri gitu. Oke. Tadi saya mention ada portofolio ya. Nah, portofolio itu sebisa mungkin teman-teman solving real problem ya. Problem-problem yang ada di dunia nyata itu teman-teman solve. Jadi portofolio teman-teman bukan hanya sekedar, kalau di IT ya, ini bukan sekedar to-do list, bukan sekedar notes taker, itu memang solving problem tapi problemnya kurang luas gitu. Jadi teman-teman cari sebuah portofolio yang dia itu solving problem, dan kalau lebih bagus teman-teman itu tuh portofolio yang teman-teman hasilkan dari klien ya, atau dari perusahaan. Nah itu jauh lebih bagus sih teman-teman. Nah tapi kan kita agak susah ya kalau misalkan di awal-awal kita belum punya portofolio terus tiba-tiba di hire sama klien, itu kan susah ya. Nah makanya saya saranin sih cari portofolio yang dia itu solving real problem gitu. Nah caranya gimana? Salah satu cara yang paling gampang buat teman-teman build portofolio yang solving real problem adalah teman-teman ikut lomba. Jadi biasanya lomba-lomba itu ada tema, ada track ya,
teman-teman bisa ambil permasalahan dari situ. Terus kalaupun teman-teman menang itu bakal lebih bagus, dan project yang teman-teman kerjakan as a portfolio tadi itu memang benar-benar punya bukti bahwa trusted dan dia bisa menang di lomba. Itu sih. Aku ada tambahan satu lagi. Boleh. Jadi selain dari portfolio ya, teman-teman bisa build personal branding lewat media sosial ya pastinya. Jadi sebenarnya aku punya TikTok, teman-teman bisa search aja bilsaputra.tech. Di situ aku sharing-sharing soal front end ya. Jadi ya aku sharing-sharing tentang apa sih itu front end, terus topik-topik di dalamnya gitu-gitu. Nah itu juga bisa sebagai salah satu cara buat teman-teman bisa personal branding. Jadi selain dari portfolio, gitu sih. Oke, jadi seperti yang dibilang Kak Agil tadi, nanti mungkin teman-teman bisa banget nih ke poin TikToknya Kak Agil, nanti linknya drop di bawah ini, semangat diklik kayak gitu ya teman-teman. Di follow juga. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya ya Kak Agil. Oke, dari tadi kan kita udah tahu nih kayak Kak Agil tuh ngapain aja di semester ini, kayak banyak banget kesibukannya gitu kan. Nah, kira-kira gimana sih Kak Agil kayak ngebagi waktunya biar semuanya tuh masih handle dan nggak abasanya tuh keteteran gitu? Jadi yang pertama adalah teman-teman tentukan prioritas ya. Jadi kalau di aku tuh ada spreadsheet teman-teman ya. Jadi spreadsheet itu ada 2 kolom. Jadi yang pertama adalah kolom task-nya, terus yang kedua adalah kolom priority-nya. 3 ada satu lagi deadline ya. Jadi ada task, ada deadline dan juga priority. Jadi teman-teman tentukan task yang paling urgent dan deadline yang paling mepet, dan itu yang harus dikerjakan teman-teman terdahulu. Teman-teman bisa pakai tuh cara yang aku lakukan tadi. Dan juga nggak harus pakai spreadsheet sih, banyak sih sekarang ada Notion ya, ada apa lagi banyak ya, Obsidian ya banyak. Yes. Ya. Nah itu caraku yang pertama teman-teman. Terus cara yang kedua, ini spesifik ke ini ya, kerja full time di masa kuliah. Nah kalau kerja full time di masa kuliah itu kan kurang possible ya kalau misalkan kita ambil dua-duanya, karena pasti waktunya bertabrakan gitu, jadi nggak mungkin. Nah caranya gimana biar nggak bertabrakan? Teman-teman bisa ambil program-program konversi. Contohnya kalau dari aku kemarin ada program coding camp dari DBS. Nah itu tuh memungkinkan kita ya buat ngerjain kuliah itu di malam hari. Karena apa? Karena kita tidak perlu ke kampus, karena dia udah bisa dikonversi. Kalaupun perlu ke kampus, teman-teman itu mungkin cuma 1 matkul aja atau 2 matkul. Nah itu kan sangat-sangat possible ya kalau kita sultan kita bisa izin atau apa. Apalagi kalau misalkan cuma yang nggak dikonversi dikit, 2 SKS, 4 SKS gitu. Nah, itu salah satu cara ya buat teman-teman bisa kerja full time di masa kuliah. Cari program yang ada konversi SKS-nya. Oke, jadi seperti yang udah dipaparin sama Kak Agil tadi ya teman-teman, pinter manajemen dan prioritas waktu aja tuh nggak menjamin teman-teman bisa ambil full time di semester 6 teman-teman. Paling possible adalah dengan cara kita ngambil konversi kayak gitu ya. Betul. Oke, mungkin ini jadi last question ya Kak Agil. Oke, jadi kira-kira ada pesan nggak sih Kak buat teman-teman nih masih pada ragu atau masih pada takut-takutan untuk mulai mungkin kerja atau bahkan mulai magang gitu, mereka masih takut sama skill yang minder gitu maksudnya. Oke, buat teman-teman yang masih minder, masih ragu ya untuk apply full time ataupun intern, aku pengen tambahin bahwa kesempurnaan itu tidak penting teman-teman. Yang penting apa? Memulai. Jadi apapun kondisi teman-teman saat ini, mau itu belum punya pengalaman, portofolio masih kurang, kita apply aja. Teman-teman gas aja. Ya. Apapun opportunity yang ada, teman-teman gas aja. Karena di semester 2 itu adalah hal yang aku lakuin. Di saat teman-teman lain, aku nunggu ini dulu deh, aku nunggu itu dulu deh, aku nunggu portofolio aku pernah dulu. Waktu apa ya? Di saat portofolio sempurna itu nggak ada teman-teman ya. Yang ada adalah portofolio yang kita mulai. Gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen apply, jangan ragu, langsung apply aja. Kalau pengen intern, kalau pengen full time langsung gas aja. Selama teman-teman tuh bisa manage waktunya kalau masih kuliah ya. Teman bisa terapin salah satu tips-tips yang aku mention tadi. Jadi teman-teman bisa kerja as a full time di saat kuliah gitu. Oke, menarik banget. Jadi ingat kata Kak Agil tadi teman-teman, gas dulu aja, mulai dulu aja, karena kita bakalan bahasanya tuh learning by doing. Learning by doing, learning by teaching. Itu dia teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Di sini aku Faris Andi Muhammad. Kalau ada kesalahan aku mohon maaf, dan dengan Kak Agil di sini kalau ada kesalahan juga mohon maaf. Oke, itu aja buat sesi wawancara di malam hari ini. Thank you teman-teman sudah mendengarkan sampai habis. See you next time. Bye.